Hai nakama, Boruto 2 Blue Vortex is back. Nah, tentu ada alasan yang sangat signifikan karena Pak Boruto ini salah mengesankan. Power up-nya itu sungguh gila kan. Sejak insiden 3 tahunan silam, Boruto mendadak menjadi superior seperti sekarang ini. Sasuke gurunya aja bahkan mengatakan loh, kau Boruto bisa aja menjadi shinobi tak tertandingi yang pernah ada, asalkan kau mengamalkan apa yang sudah kau pelajari dariku. Luar biasa bukan? Karena dalam dirimu itu ada sesuatu yang mirip dengan ayahmu dahulu. Ini lebih mengesankan lagi dari para biju sendiri. Itu adalah kekuatan Otsutsuki, leluhur yang dengan mudahnya mengendalikan para biju itu, bahkan menciptakannya. Nah, dari data yang sudah ada, apa yang dibilang Sasuke ini ada benarnya loh nakama. Setidaknya 3 alur berturut-turut pertarungan terjadi. Boruto sendiri sudah lewati dan gila tuh, masih se-OP sekarang ini. Kisah ini menarik karena ini adalah new era Boruto 2 Blue Vortex. Oke, sebelum masuk pembahasan kita ingatkan ya, karena sekarang market Boruto pada suka pembahasan episode atau rangkuman teori dari beberapa manga dan fiksi atau istilahnya fan fiction. Kita tak ingin channel ini seperti itu di sini. Jadi untuk menjembatani itu kita bikinkan nih channel khusus dengan teori ya. Cukup liar sih tapi berkelanjutan dan menarik. Itu akan sangat seru sesuai apa yang terjadi sekarang. Namanya Saga 2 Blue Vortex. Nah, silahkan dibantu subs di sana ya dan ikutin juga, oke teman-teman. Nah, Saga 2 Blue Vortex, no back to the topic. Kita sama-sama penasaran nih tentang power up dari Boruto ini, tetapi yang kita harus cermati pula bahwa apa yang membuat power up Boruto ini paling mengesankan bukan hanya tentang kekuatan fisiknya, tetapi juga tentang pertumbuhan karakternya sebagai shinobi yang mumpuni ini. Dia ini memahami loh tentang tanggung jawab sebagai seorang ninja dan haknya yang direnggut paksa dari dirinya. Identitas luar biasa yang bisa tumbuh dari bayang-bayang ayahnya, bahkan membuat namanya itu sempat tenar nih sebagai seorang Uzumaki dengan mentalitas Uchiha. Nah loh, kenapa bisa seperti itu? Itu semuanya dikarenakan dia begitu mengikuti jalan ninja gurunya sendiri, Uchiha Sasuke. Baginya Sasuke itu adalah segalanya. Dia mempertaruhkan diri dan dianggap kriminal kembali oleh desa karena membawa Boruto bisa kabur, membimbingnya hingga mengorbankan diri agar Boruto bisa lolos dari para Sumiaka Cult dan dia berkembang lagi nih di tangan seseorang yang sudah selayaknya Boruto belajar darinya, itu adalah Kashin Koji. Perjuangan Boruto sekarang menjadi lebih berat lagi, tak hanya sekedar jati diri ataupun target semu, dia ingin menjadi terus berkembang lebih kuat lagi dan bisa terus mengontrol kekuatannya untuk menyelamatkan gurunya Sasuke dari jeratan akar pohon tersebut. Karena dia itu banyak berhutang budi dengannya nih, khususnya untuk apa yang sudah diperintahkan Sasuke sendiri, lindungi pula Sarada Boruto apapun yang terjadi. Itulah kenapa dia mendapati guru lain yang pas untuk Boruto setelah Sasuke ini terjerat akar pohon. Dia adalah Kashin Koji. Nah, di tangan Koji inilah perkembangan Boruto tambah signifikan karena pondasi dan basic-basic kekuatan mengerikan sudah diwariskan Sasuke nih. Kashin Koji yang notabene Trajira ya, dari DNA yang diciptakan Amado untuknya selalu berhubungan dengan pria bermata biru kan. Begitupun Boruto nih. Ini menelisik pada data sekarang yang ada. Kemampuan-kemampuan Boruto yang mengesankan seperti Hiraishi no Jutsu maupun Rasengan, coba kalian pikir itu didapatkan dari Boruto belajar dengan siapa? Sasuke? Ya bisa terjadi sih, tapi ini kan dia terjerat Sumeaka. Terlebih lagi Sasuke juga tak menguasai Rasengan kan. Mungkin meskipun sejak awal alasan Sasuke mau melatih Boruto syaratnya harus dengan Rasengan dia bisa menguasai dulu, mungkin Sasuke ingin membuat evolusi Rasengan baru juga nih untuk Boruto berdasarkan pengalamannya. Tetapi Kashin Koji ini berbeda. Dia lebih paham Rasengan bahkan dari Boruto sendiri awalnya. Dan mungkin pula Kashin Koji terlibat bagaimana Boruto bisa memiliki Rasengan Uzuko seperti sekarang ini. Momen itulah yang membuatnya dikenal sebagai shinobi yang tak tertandingi di bumi karena memiliki sebuah kekuatan berdasarkan nama bumi sendiri, Rasengan rotasi planet bumi. Apa hasilnya? Ya kot saja akhirnya dibawa tak berdaya nih dan tak kemana perginya dia sekarang. Setelah Boruto menggunakan Uzuko Vortex yang membuatnya itu pusing migrain kala itu nih. Apa yang terjadi pada Boruto ini tak hanya sekedar anomali loh, tetapi ini sejarah. Kenapa dia itu memang sejak awal sudah terlahir dan spesial berbeda. Hasil akhir kenapa power up-nya bisa segila itu
Karena sejak awal dari background keluarga aja dia itu sudah istimewa. Kedua orang tuanya memiliki sedikit cakra dari seorang Otsutsuki di masa lalu, leluhurnya Hagoromo dan juga Hamura loh. Itulah kenapa dahulu banyak kabar jika keturunan Hagoromo dan Hamura bersatu kembali itu sama saja menggabungkan kekuatan Kaguya bersatu, dan Boruto diasumsikan seperti itu. Perkataan ini berbanding lurus dengan Boruto sendiri nih. Dia memang memiliki hal tersebut, tetapi beruntungnya dia sifat dan kelakuannya dalam hal kecerdasan menguasai sesuatu dan meningkatkan sesuatu itu tak seburuk Naruto. Bahkan dia tuh jauh di atas ayahnya. Tak sedikit dari kita yang menganggap Boruto ini Minato banget kan. Nah itu bukan hanya sekedar giruan semata teman-teman. Kakeknya Minato adalah shinobi tercerdas pada zamannya, yaitu menguasai Rasengan, membentuknya dan mewariskan pada orang-orang pilihan di desa sendiri. Dia Minato juga terkenal jenius karena mampu menyempurnakan Hiraishin Giri Tobirama Nidaime Hokage itu sebagai teknik khasnya yang membuat namanya kemudian dikenal sebagai si kilat kuning dari Konoha. Hal itu sekarang diwarisi Boruto karena Tra Minato nih. Kecerdasan Boruto tambah mengesankan lagi karena dia sekarang mampu menggunakan teknik serupa yakni Flying Raijin, teknik terbang Dewa Guntur. Berkali-kali karena teknik ini Boruto lolos dari serangan-serangan mengerikan seperti Ego Jubi kan, Kotsumiyaka maupun Bunshin Sage ular Mitsuki kemarin. Yang menarik, cara Boruto menggunakan kemampuan ini media itu tak hanya terfokus pada satu hal saja seperti kunai layaknya khas Minato. Boruto menggunakan ke beberapa media loh, seperti liontin kalonya itu, kata Kasen Koji yang sempat dibawanya maupun shuriken yang sempat dilemparkan pada Sage ular Mitsuki. Dia bisa tiba-tiba menangkring bergelantungan seperti kelelawar di pohon seperti itu kan. Oh ya, satu lagi, Boruto juga menandai sesuatu untuk pohon Sasuke. Itulah kenapa sempat Boruto bisa kabur secepat itu dari Ego Jubi, karena Boruto sudah menandainya dan dia muncul di sana. Padahal jarak tempuhnya itu terbilang jauh banget loh nakama. Kok bisa ya Boruto seluar biasa itu sekarang? Ya karena dia Boruto nih. Cakra yang besar itu memang karena warisan ayah ibunya, dan kala itu Kurama juga masih berada pada diri Naruto sendiri kan. Mungkin itu yang membuatnya masih memiliki dua kumis di wajahnya kanan dan kiri itu. Di samping itulah jangan lupakan kesuperioran Boruto ini juga terletak pada kekuatan Otsutsuki yang dia miliki loh, Yashi Momoshiki. Dia yang sampai sekarang ini belum diperlihatkan muncul lagi, sepertinya tengah mempersiapkan sesuatu. Momoshiki memang selalu menjadi antitesis untuk Boruto sendiri, tetapi terkadang memberikan plot twist pada Boruto karena dia juga susah ditebak jalan pikirannya. Tetapi karena ada yang Momoshiki, ketika Boruto menggunakan kemampuan karmanya itu memang akan meningkat scale up-nya nih. Dari Boruto tak hanya soal kekuatan maupun kecepatannya, tetapi serangannya juga meningkat dengan sangat drastis. Kenapa hal itu terjadi? Karena itu adalah esensi karma yang sebenarnya. Karma sendiri itu bisa dianggap sebagai data yang dienkripsi dari ribuan pengalaman Otsutsuki bertempur yang terkompresi pada sebuah data tersebut. Artinya jika karma itu didapatkan oleh sang wadah, Boruto mestinya bisa dengan instan esensi karma itu menempel kepadanya dan bisa mengakses kekuatan Otsutsuki sendiri. Ditambah lagi kekuatan bawaan Boruto yang sudah seluar biasa ini, ketika karma itu diaktifkan otomatis Boruto bisa men-scale up kemampuan-kemampuan tersebut. Ya agak seperti Sage model lah ya, tapi ini lebih terkesan langka karena Otsutsuki yang menjadi jiwa sebenarnya pada Boruto sendiri itu adalah Momo. Dari semua yang ada hingga chapter ke-7 berlangsung ini, Boruto memang belum menampilkan kekuatan dari Otsutsuki seperti karma, bahkan jauh kan ya kan. Nah itulah yang membuatnya menarik karena dia itu masih menyimpan kekuatan yang benar-benar besar, apalagi setelah usianya 15-an tahunan ini. Pasti akan ada perubahan dan peningkatan signifikan dalam dirinya. Nah pertanyaannya, apakah kekuatan dan power up Boruto akan segera naik setelah berhadapan dengan Ego Jubi di desa Konoha itu nanti? Who knows? Yang jelas para Ego Jubi sudah akan bersiap menginvasi desa loh setelah Ego Jubi Jura mengatakan itu di chapter terbarunya. Nah apapun itu, beban berat berikutnya untuk Boruto pasti akan membuatnya menjadi lebih luar biasa lagi. Nah, seperti yang dibilang Sasuke, shinobi tak tertandingi di era saat ini. So, sepakat nggak nakama? Nah jadi cukup situ ya pembahasan kita kali ini mengenai alasan kenapa Boruto memiliki power up yang mengesankan sejauh ini sebagai seorang shinobi, villain dan juga Otsutsuki. Nah jika yang ditanyakan silahkan ya feel free tulis di kolom komentar di bawah ini, oke? Saya selalu teman-teman telah menonton video ini and we'll be come back again.